Ya, saya yakin sebetulnya Jakarta makin lama pasti makin baik. Kita bisa lihat kok. Kita kan bangun banyak taman, misalnya Kalijodo itu. Kalijodo tuh skatepark sama BMX sepeda. Saya minta bangun standar internasional. Sehingga nanti orang luar negeri datang pun bisa tanding standar internasional. Jadi kita bangun semua standar internasional. Karena kita bersaing dengan negara asing. Jadi standar hidup kita harus internasional. Yang nggak boleh mirip-mirip mereka itu apa? Soal iman kita, budaya kita, iman budaya bangsa Indonesia ini yang baik harus kita jaga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, misalnya pendukung saya ngomong gini ya, biarin Ahok kasar, mulut comberan, yang penting jujur. Ngomong gitu kan. Aku mau ingetin gini ya, itu salah, nggak boleh. Namanya pejabat publik itu nggak boleh mengumbar kemarahan depan publik, nggak boleh ngomong yang kasar, nggak boleh cokap yang kotor, gitu kan? Itu pejabat publik. Saya punya masalah dari dulu. Saya kadang-kadang lupa saya gubernur, itu aja masalahnya. Saya berpikir saya orang biasa, makanya sekarang saya lagi belajar gimana belajar jadi gubernur, tetapi tidak merasa diri gubernur yang sewenang-wenang, tapi tetap pelayan. Nah, jadi yang benar, pejabat publik yang nggak boleh terima suap, nggak boleh korup, nggak boleh berpihak. Dia mesti kerja yang rajin, tapi juga mesti santun. Tutur kata juga mesti baik. Nah sekarang tutur kata aku lumayan kan? Oke. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Dewi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak, matur nuwun Pak. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Terima kasih Dewi. Pak, boleh duduk lagi Pak. Duduk. Ini panjang nih Pak ya. Di sini ada teman-teman yang belum yakin atau udah punya pilihan yang lain. Silakan ada mau bertanya, boleh. Ini saya akan memberikan dua orang saja yang mau bertanya, yang pilihannya tidak sama seperti yang ramai barusan. Ada nggak di sini yang belum yakin? Yang ibunya boleh ke sini? Aku di belakang ini mungkin punya pertanyaan buat Pak Ahok, karena nih Pak beliau pilihannya lain nih, gitu. Ya, coba silakan ibu, siapa namanya? Ibu Nelly. Ibu Nelly. Oke, silakan ditanyakan kepada Pak Ahok. Enggak. Jangan marah ya Pak. Saya kan udah direlokasi ke Pulau Gebang. Tembok candinya mau dipindahin ke Cengkareng. Karena kalau dari Cengkareng kan tempat kerja lebih dekat. Kalau di sana jauh ke barat. Enggak, kita belum siap. Nanti kalau udah yang di Dan Mogot siap, kita lagi bangun 5 tower lagi. Nanti baru kita utamakan. Jadi konsep kami masuk dulu kan rumah susun Jakarta dulu kan jelek-jelek dan ukurannya juga tidak semua 36. Jadi nanti pola kami kita bangun yang bagus. Nanti orang yang lama itu yang nempatin yang bagus. Jadi orang bisa dipindah. Iya, baru kita pilih yang bagus. Dan Mogot kita bangun 5 tower kalau nggak salah, 18 lantai. Yang ada masjid besar. Baru kita tawarkan. Jadi dia udah biasa tinggal di rumah susun, kita tawarkan ke yang gede. Dia udah biasa kan. Nanti beneran nih Pak, dipindahin Pak. Ya, buat saya kan saya ruginya apa, bohong. Untungnya apa coba? Ya, jadi kita justru kami tidak mau orang yang belum pernah tinggal di rumah susun masuk langsung ke rumah susun yang bagus. Karena rumah susun yang baru itu pakai lift semua. Kita sih bilang jadi kalau nggak biasa nanti bisa jauh, kerjanya jauh dari timur ke. Ya sementara yang penting naik bus nggak bayar. Iya memang. Ya, nanti bertahap. Saya dapat kebijakan nanti boleh tukar. Tapi kalau rumah susun nggak siap, ibu mau pindah ke Cengkareng. Yang Cengkareng mau pindah kemana? Nah kan masalah. Tapi kalau Dan Mogotnya jadi bisa masuk. Oke, gitu Ibu Nelly. Terima Itu kasih. sampai yang itu kalau maksud saya sudah tua. Makanya kita 80 sekarang gimana? dusun kami yang baru semua pakai lift. Ya. Karena nggak mungkin bagi tinggal di atas yang muda. Yang muda satu hari juga jadi tua. Jadi masalah kan, mendingan pakai lift semua deh. Iya. Oke, Ibu Nelly. Ya, makasih ya. Oke, silakan kembali lagi ke tempatnya, silakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi yang ternyata belum yakin akan pilihannya. Coba silakan Ibu, siapa namanya? Pak, saya orang Batak, pedagang dari Proyek Senen. Saya dulu Proyek Senen inang-inang lama, dan saya diserahkan oleh ibu saya
karena ibu itu jual ulos di sana. Sekarang tempat saya blok 6, yang kebakaran blok 3. Blok 3, yes. Jadi begini. Belum kena blok 3. Oh, yang tadi yang blok berapa, Pak? Ini lagi dijaga. Boleh, Pak ya. Jadi Pak, oh, saya dari dulu jualan di Presiden. Karena sekarang anak-anak saya juga di situ, masih orang tua saya. Sekarang saya juga di TC Mangkua. Tadi Bapak bilang setiap proyek pasar ada bioskop. Saya itu inang-inang tadi saya lihat udah mau dibangun, Pak. Yang blok 6, yang jual ikan asin, yang jual sepatu, yang semua sepatu gitulah. Jadi begini, Pak. Tadi Bapak bilang mau dibangun semua pasar-pasar ada bioskop. Ibu jangan bayangkan seperti Iya, yang jangan. Oh jangan apa? Nggak apa-apa. Ya, jadi bioskop yang dia maksud Karena itu dulu, adalah Pak, bioskop kelas rakyat. Karena gini, kenapa perfilman kita kurang bagus? Karena masa peredarannya pendek. Rakyat masih pengen nonton tapi nggak mampu datang ke 21, XX1. Bioskop-bioskop kampung yang dulu udah pada dijual bosnya. Kenapa? Karena nilai tanahnya dijual bangun apartemen, bangun mall lebih untung daripada jual karcis bus, karcis tiket nonton yang murah. 5.000 apa 10.000 kalau 50 orang nonton itu baru 500.000. Gimana mau nutup buat muter kecuali ada subsidi pemerintah. Makanya kami ingin memanfaatkan kios-kios atas yang sepi itu diubah untuk bioskop-bioskop rakyat gitu maksudnya. Ya, never mind. Kayak gini lagi, Pak. Jadi sekarang nggak apa-apa. Sekarang Pak itu mau dibangun blok 6. Kami orang-orang tua sana, orang lama dari tahun 74 kami dagang. Nanti pembangunannya Bapak yang bangun. Biar jangan mahal. Enggak gini, prinsip kami sederhana saja kok. Kita bangun ada berbagai jenis pasar. Ada pasar yang cuma bayar 2.000, ada 6.000, sampai per meter berapa. Tapi para pedagang juga mesti adil. Iya, Bisa Pak. contoh yang kebakaran. Dulu itu import, Pak. Yang Ibu dengar saya, ya, Pak. saya lebih ngerti ibu lah. Jangan bohongin saya, Bu. Enggak banget. Saya tahu kok kelakuan para pedagang. Iya, iya. Kenapa semen terbakar sekarang susah dipadamkan. Itu jual pakaian bekas, itu hampir setengahnya itu ada jadi gudang. Benar. Itu yang saya tidak suka. Jadi orang yang kaya itu beli yang tutup jadi gudang. Padahal harusnya ini kan bisa pakai buat orang lain yang mau dagang. Pedagang sekarang kuasai 5 kios, 10 kios, itu kan nggak adil sebetulnya. Maka itu yang mau kami ambil alih. Itu saya mau ambil alih langsung nggak suka sama saya. Saya bicara apa adanya. Makanya saya udah bilang, siapapun yang mau pakai pasar kami yang murah, Anda nggak bisa jadiin gudang. Ini azas keadilan. Nah, coba lihat sekarang yang kebakar, punya 5 Iya, Pak. kios, 10 kios. Ini nggak benar. Saya cuma 2, Pak. Makanya 2 pun nggak Kalau saya punya 1, saya 1. saya bilang. Saya 1 orang tua. Saya 1 orang tua. Makanya udah lah Bu lah. Ya Pak, makasih Pak ya, makasih Pak. Pokoknya Pak janji bioskop ada Pak ya. Jangan, Thank you. saya kan pakai kartu. Demikian tadi acara bedah buku A Man Called Ahok. Kita lihat tadi Ahok sudah menjelaskan beberapa hal tentang buku A Man Called Ahok. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya kisah-kisah kehidupan Ahok di kampung halamannya di Belitung Timur. Ada juga kisah latar belakang yang memotivasi Ahok menjadi pejabat, serta cerita tentang kebijakan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Tadi Ahok juga sempat berinteraksi dengan beberapa warga Jakarta yang hadir di acara bedah buku. Semoga bedah buku tadi bisa memberikan gambaran sisi lain tentang sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan inilah akhir dari special event bedah buku Ahok. Saya Dora Edward, terima kasih. Sampai jumpa.